Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi bahas tentang matriks. Videonya singkat-singkat aja ya. Video sebelum ini kita bahas tentang sekilas definisi matriks di dalam dunia informatika. Mohon kalau ada teman-teman dari dunia lain, dari matematika misalkan, kok matriks sesimpel itu? Ya, di kita sih simpel-simpel aja lah ya. Mohon maaf kalau ada apa namanya, kekurangan gitu ya, karena seingat saya belajar matematika matriks itu banyak nanti operasinya ya, operasi matriks itu banyak ya, eee, teman-teman mohon maklum ini channel pemrograman, jadi matematikanya tipis-tipis lah, dikit-dikit aja. Nah, kita sekarang belajar bagaimana mengisi matriks, sebenarnya sederhana ya. Kalau kita mau mengisi matriks, misalkan kita buat notasi algoritmanya program mengisi matriks gitu ya. Ini matriks ini kan dasarnya pakai X ya, kalau di bahasa Indonesia jadi pakai KS. Kayaknya penting udah dikasih tahu. Oke, kita mau mengisi matriks dengan nol gitu ya. Kita deklarasikan dulu const n integer ini untuk baris, lalu, const ini kurang T ya kayaknya. Ya, const pakai T ya, ini n ini untuk baris, const m untuk, kolom. Kenapa nggak saya bikin baris kolom aja ya? Udah nggak apa-apa lah. Jadi saya punya variabel n integer 10 untuk baris, m kolomnya 20. Ya, lalu kemudian saya butuh i integer, untuk perulangannya saya kayaknya lupa nambahkan j ya, saya juga butuh j kayaknya. Nah ini ya, balik lagi dulu. Nah, saya perlu I dan J ini untuk pencacah nanti iterasinya atau perulangannya. Lalu saya type dulu matriks integer, sebuah tipe data bentukan, di mana matriks integer ini adalah array, 2 dimensi dari 1 sampai n ini berarti baris, dari 1 sampai m. Jadi 10 kali 20 ya, karena n-nya 10, m-nya 20 of integer. Jadi matriks ini isinya hanya boleh integer atau bilangan bulat. Oke, lalu kemudian saya buat A ini adalah variabel, di mana variabel ini adalah tipenya matriks integer ya, seperti dijelaskan di video pertama. Kalau nggak paham silahkan cek video pertama lagi. Oke, bagian algoritmanya saya gunakan iterasi dari I diisi dengan 1 sampai ke n, jadi kita akan mencacah dari 1 sampai dengan n jumlah baris. Nah, di sini kita harus menggunakan iterasi di dalam iterasi atau nested loop. Ya, teman-teman silahkan cek di pelajaran pelajaran, di video algoritma yang, loop bersarang, for di dalam for. Nah, karena ini 2 dimensi, ya, maka saya harus melakukan iterasi, yang paling luar ini adalah baris, yang paling dalam ini adalah kolom. Jadi, apa namanya, looping untuk barisnya 1 sampai n dan kolomnya 1 sampai dengan m. Lalu kemudian cara mengisinya A, I, J. I ini merujuk kepada baris, J itu kepada kolom. Jadi, pertama misalkan baris pertama, lalu di baris pertama, kolom pertama sampai yang paling akhir diisi dengan M dulu semuanya. Nanti balik lagi ke atas, masuk ke baris kedua. Di baris kedua diisi lagi dari kolom yang pertama lagi sampai kolom yang terakhir terus seterusnya. Jadi setiap baris ya, ini N ini baris, dari ya I ke N ini baris ya, N ini jumlah baris, I itu pencacah untuk barisnya, merujuk kepada setiap baris, terus diisi ya, diisi per barisnya gitu ya, saya lupa gambarkan, eee, apa namanya, nah, kita pakai pen ya. Jadi kan kita punya matriks begini ya, oke. Nah, taruhlah begini ya. Jadi pertama I 1 baris ke-1 gitu ya, lalu J-nya 1, ini kan 1, 2, dan 3. Mohon maaf agak jelek, ini pakai mouse sih. Nah, jadi dari pertama baris pertama diisi dari ini kan yang atas ini J, yang ini I. Nah, gitu ya. Ini J, ini I. Jadi dari I yang pertama isi seluruh J ke kanan, lalu I yang kedua isi seluruh J ke kanan, I yang ketiga isi seluruh J ke kanan, begitu. Nah, di sini pengisiannya itu diisi angka 0. Jadi ini angka 0, 0, angka 0, angka 0.
angka nol, angka nol, angka nol, angka nol, angka nol. Nah, begitu ya. Jadi dia mengisi terus seperti itu. Ini N-nya sampai dengan berapa, 10, lalu kemudian J-nya dari 1 sampai dengan M sampai dengan 20. Jadi ke bawah ini sampai dengan 10, ini titik-titik gitu ya, ini ke kanan, ini sampai dengan 20, gitu ya. Lalu kemudian berikutnya N4 yang dalam, lalu N4 bagian luarnya. Ini kita mengisinya dengan 0. Nah, ups, ini salah ya judulnya, harusnya mengisi matriks, sebentar. Oke, ini sisa slide sebelumnya. Jadi ini benar-benar judulnya mengisi matriks ya. Mohon maaf tadi, salah ya. Jadi ini adalah, notasi algoritma untuk mengisi keseluruhan matriks dengan 0. Kita isi dulu semuanya dengan angka 0. Oke, yang selanjutnya mengisi matriks 2, ini kalau kita mau mengisi matriks dengan input dari keyboard. Secara umum sama, definisikan dulu programnya, kita deklarasikan dulu, saya butuh, oh ini kurang T lagi. Si N ini merujuk ke baris, M ini merujuk ke kolom, lalu I, J integer untuk pencacah, lalu saya definisikan satu tipe data bentukan namanya matriks integer, dia adalah array 2 dimensi dari 1 sampai N dan 1 sampai M, lalu kemudian A ini adalah sebuah matriks integer, algoritmanya for I sampai dengan N, lalu kemudian J dari 1 sampai dengan M. Nah, di sini tinggal minta input dari keyboard aja. Minta input dari keyboard, lalu kemudian isi A, I, J-nya dengan X, ya. Jadi kalau seperti ini selesai ya. Kalau seperti ini, berapa banyak input dari keyboard yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah 10 dikalikan 20. Jadi kalau algoritma ini diimplementasikan dalam bentuk coding, maka user diminta memasukkan 200 kali angka ya. Jadi nanti kalau coding implementasi ini jangan kebanyakan. Ya dari 2 sampai 3 ajalah untuk menggambarkan bahwa, konsep ini berhasil diimplementasikan. Jangan aneh-aneh ngisinya banyak-banyak, kecuali memang mau diisi dengan, 0 semua atau misalkan diisi dengan bilangan random. Menarik kan? Panggil fungsi random di, apa namanya, di pemrogramannya, nanti isi aja matriks itu dengan nilai random. Banyaklah, silahkan nanti dicari atau nanti kita coba di bagian, implementasi ini dalam bahasa pemrograman Python, kita coba isi si array-nya itu dengan bilangan random. Oke. Eee, oke. Nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya sedikit tentang bagaimana menampilkan isinya, sebuah matriks. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.